Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aji dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rosi Ayunita, Salsa Amalia, Restu Ayu, Rasid Islami, dan Tiara Sipa. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan isu terkait katalis homogen pada produksi hidrogen. Next. Untuk katalis homogen sendiri pada pembuatan hidrogen yaitu merupakan katalitik di mana substrat untuk reaksi dan komponen katalis berada dalam satu fase yang umumnya itu berfase fase cair. Nah, untuk logam transisi itu berpeluang pada industri ini karena memiliki kekuatan ikatan logam transisi yang menunjukkan bahwa mereka dapat menunjukkan sejumlah bilangan koordinasi efek ligan dan memiliki variasi kondisi oksidasi. Selain itu, senyawa yang dapat digunakan contohnya dapat berupa platina, palladium, nikel, dan kobalt. Next. Nah, untuk raw material yang dapat digunakan pada pembuatan produksi hidrogen sendiri, yang pertama ada gas alam, kemudian ada hidrokarbon, batu bara, dan air. Juga ada biomasa. Next, bisa ke tabel 1 aja. Nah, untuk berikut ditampilkan tabel perbandingan proses produksi hidrogen dengan memanfaatkan dari elektrolisis, steam reforming, dan kimia siklus sulfur iodin. Dapat terlihat bahwa pada biaya produksi hidrogen untuk masing-masing raw material itu steam reforming dan bahan baku gas alam adalah proses produksi hidrogen yang paling murah dan menghasilkan konversi yang paling tinggi. Selain itu, pada proses steam reforming menggunakan panas dari PLTN dapat mengurangi tingkat polusi jika dibandingkan dengan penggunaan reformer biasa yang menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian ada jenis-jenis katalis. Yang pertama ada katalis berbasis logam mulia. Penelitian terdahulu mengenai reformasi uap kataliti bioetanol melalui katalis logam menyebutkan bahwa RH merupakan logam mulia yang paling baik untuk reaksi ini. Hal ini karena RH sangat aktif membentuk ikatan C, C, dan CH yang diperlukan untuk produksi hidrogen. Yang kedua ada katalis berbasis logam transisi, di mana memiliki kelebihan. Yang pertama ada biaya lebih rendah dan juga ketersediaannya banyak. Namun penggunaan logam transisi secara langsung sebagai katalis memiliki kelemahan, yaitu menyebabkan terjadinya proses sintering logam. Yang ketiga ada katalis bimetal, di mana katalis bimetal merupakan material logam yang dimodifikasi sifat katalisnya dengan penambahan satu atau lebih logam lain untuk meningkatkan kinerja, baik aktivitas, selektivitas, dan stabilitas dari katalis. Next. Untuk pemilihan jenis-jenis pemilihan katalis homogen, di mana teknologi steam reforming membutuhkan katalis dalam proses reaksinya. Katalis yang umum digunakan ialah katalis berbasis nikel karena memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan lebih ekonomis. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa katalis NiMgOAl2O3 dan NiCaOL2O3 memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konversi metana, karbon dioksida, dan yield hidrogen dibanding katalis NiAl lain dengan temperatur antara 550 hingga 750 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya adalah produksi hidrogen. Di sini ada 3 jenis produksi. Yang pertama yaitu elektrolisis, kemudian yang kedua itu ada next. Oke, next. Yang kedua itu ada steam reforming dan yang terakhir itu ada proses termokimia siklus sulfur iodine. Nah, mungkin bisa di next. Nah, dari ketiga proses tadi sudah coba kami tinjau dari beberapa hal, yaitu biaya dan juga produksinya. Di sini kami dapat untuk prosesnya sendiri yang paling memungkinkan untuk sekarang itu adalah steam reforming jika dibandingkan dengan dua proses lainnya. Karena termokimia itu sendiri masih dalam tahap perkembangan. Tuh, mungkin cukup. Pada proses steam reforming terdapat dua reaksi utama dengan raw material gas alam. Yang pertama adalah metana bereaksi dengan steam membentuk karbon dioksida dan hidrogen, dan yang kedua adalah reaksi metana dengan air membentuk karbon monoksida dan hidrogen. Reaksi ini merupakan reaksi yang sangat endotermik, yaitu terjadi pada suhu 1100 Kelvin, dan untuk mendapatkan hidrogen yang tinggi, maka rasio antara steam dan metana itu harus tinggi dan tekanan harus dilakukan pada tekanan yang rendah. Nah, reaksi tersebut itu dikatalisis oleh katalis Ni, namun sayangnya katalis Ni itu mudah teracuni oleh sulfur dan rentan mengalami aglomerasi membentuk KOK, sehingga dibutuhkan support yang akan dijelaskan oleh teman saya, Restu Ayu.
Nah, selanjutnya ada support katalis. Support katalis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada alumina, terutama gamma Al2O3. Yang kedua ada oksida logam, alkali, dan alkali tanah, terutama MgO. Next. Yang ketiga ada seria atau CeO2, dan yang keempat ada nitrida inert. Next. Nah, berdasarkan isu sebelumnya terkait pemilihan katalis kan yang digunakan pada proses produksi hidrogen telah dipilih jenisnya berupa Ni, MgO, Al2O3. Pemilihan support ini dikarenakan pemakaian katalis logam transisi berupa Ni umumnya memang digunakan support katalis berupa MgO. Penggunaan support katalis berupa MgO Al2O3 pada katalis Ni memiliki beberapa keuntungan seperti memiliki stabilitas termal yang tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas katalis selama proses produksi hidrogen berlangsung. MgO Al2O3 juga memiliki kemampuan untuk mengikat senyawa karbon dioksida dan membantu proses reduksi senyawa karbon dioksida menjadi karbon monoksida yang merupakan reaksi penting dalam proses steam reforming. Secara umum, MgO sendiri memiliki kelebihan yaitu memiliki tingkat dispersi yang tinggi ketika digunakan dengan katalis Ni serta mengurangi kemungkinan terbentuknya situs asam. Bisa di next. Nah, adapun kesimpulannya itu yang pertama ditinjau dari perkiraan biaya produksi hidrogen untuk masing-masing proses dengan raw material yang sering digunakan pada industri, terlihat bahwa steam reforming merupakan dengan bahan baku gas alam merupakan metode produksi hidrogen yang paling murah. Teknologi steam reforming adalah teknologi yang paling cocok untuk menghasilkan syngas yang mengandung campuran karbon monoksida dan hidrogen sebagai produk utama serta CO2 dan H2S metana dan steam karena dapat menghasilkan konversi paling tinggi. Yang kedua, katalis homogen yang dipilih dalam proses produksi hidrogen adalah katalis NiMgO Al2O3 dan atau NiCaO Al2O3 karena memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konversi metana, karbon dioksida, dan yield hidrogen dibandingkan katalis NiAl lain dalam temperatur antara 550 sampai 750 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.